Ya, jadi artinya bahwa identitas itu melekat. Identitas itu menurut Amartya Sen adalah sebenarnya keberpihakan. Bagaimana kemudian misalnya orang-orang Afro Amerika tiba-tiba dia mendukung misalnya katakanlah kemenangannya Barack Obama, kemudian bagaimana misalnya di Pilkada Jakarta. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Belitung dalam sesi Ngelantar Pemilu. Baik, telah hadir tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa untuk podcast kali ini. Selamat datang kepada narasumber hari ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu dari sebelah kiri saya, Bapak Saifuddin Aruni, atau biasa saya panggilnya Kanda Saifuddin. Gimana kabarnya Kanda? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Pito Rozi. Selamat datang Bapak Pito. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita mungkin karena kita sudah memenuhi prokes ya. Untuk maskernya boleh dibuka ya? Oke. Mungkin pertama saya ke Kanda Saifuddin terlebih dahulu ya. Kanda ini kan seorang penulis ya, dan juga ada salah satu bukunya yang tentang politik gitu kan. Mungkin pertanyaan pertama, apa sih yang melatar belakangi Kanda Saifuddin ini sehingga muncul ide untuk menulis bahkan dibukukan gitu ya. Yang judul bukunya itu Politik Tanpa Identitas kalau nggak salah ya. Nah, mungkin bisa ceritakan apa yang melatar belakangi Kanda Saifuddin untuk menulis buku itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bang Petro, inilah guru kita, guru sekaligus presiden tanpa periode. Benar. Kemudian dalam hal ini tidak pikir dan Bung Amir ini sebagai pemilik podcast. Ya, saya berterima kasih secara pribadi bahwa alhamdulillah ada ruang untuk kita membagi pikiran, ada ruang untuk melakukan edukasi politik. Nah, saya kira ruang ini tentu kita harus pakai karena ruang ini sebenarnya bukan hanya untuk mengkritik atau dikritik, tapi ada pesan pelaku dia bilang seperti ini Pak Fitro. Kalau tidak mau dikritik, maka ada 3 hal yang Anda tidak bisa lakukan. Anda jangan menjadi apa-apa, jangan melakukan apa-apa, dan jangan berkata apa-apa. Nah, terkait dari pertanyaan tadi dari Bung Fikri tadi mengatakan apa yang melatar belakangi sehingga saya secara pribadi menulis buku Politik Tanpa Identitas. Sebenarnya buku itu saya tulis di tahun 2016. Ya, kurang lebih 47 hari saya tulis buku itu, dan buku itu sebenarnya adalah merupakan komparasi dari hasil riset yang saya lakukan dengan kemudian pengamatan secara lepas kondisi pada saat itu di 2016. Ada situasi politik yang terjadi di Indonesia khususnya sebenarnya secara lokal, tapi sorotan nasional dan internasional itu tertuju kepada pilkada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Nah, di situ kemudian yang membuat saya mencoba melihat sebenarnya membandingkan komparasi. Sebenarnya politik tanpa identitas itu sudah berlaku jauh sebelum di era 2016 ketika terjadi kontestasi politik di Pilgub DKI Jakarta antara Ahok melawan Anies Baswedan pada saat itu. Nah, gemuruh politik aliran kemudian muncul. Pada sebenarnya fase politik aliran itu sudah selesai. Ya, politik aliran itu saya katakan bahwa sebenarnya politik aliran itu lebih mengarah kepada bagaimana kemudian kekuatan agama itu sangat berpengaruh pada situasi politik tertentu. Jadi sebenarnya bukan campur tangan agama, tapi bagaimana kemudian kelompok agama itu terlibat dalam peran aktif memainkan peran-peran politik, baik itu berdasarkan teori politiknya maupun politik praktisnya. Nah, kenapa di buku itu kemudian saya menulis Politik Tanpa Identitas? Sebenarnya ini pernah dibaca oleh salah satu aktivis ICB namanya Mbak Karti pada saat itu. Dia mantan ketua LBH Surabaya. Setelah mereka membaca buku itu, lalu dia mengatakan seperti ini, Saudara Saifuddin, sebenarnya ini sangat absurd buku ini,
karena Anda menulis politik tanpa identitas. Bagaimana mungkin politik itu tanpa identitas? Bagaimana mungkin kekuasaan itu tanpa identitas? Bagaimana mungkin demokrasi itu tanpa identitas? Saya bilang begitu, bahwa sebenarnya pembaca selalu merugikan, selalu bukan merugikan, meragukan, meragukan posisi penulis. Ya silakan pembaca untuk menelaah lebih jauh, tapi sebenarnya saya tidak mau terkecoh dengan pertanyaan itu, bahwa politik tanpa identitas itu bukan berarti menafikan bahwa politik itu tanpa identitas, kekuasaan itu tanpa identitas. Tapi saya mengatakan bahwa ada praktek menghalalkan segala macam cara yang kemudian etika, norma, moral itu sudah menjadi nilai abai dalam sebuah politik, sehingga kemudian politik itu seakan-akan bebas nilai. Nah, terkait dari pertanyaan itu politik identitas, kenapa saya terlalu berani menulis politik tanpa identitas? Sebenarnya gini, saya mencoba memunculkan lagi sebuah amatan berdasarkan sejarah bahwa politik aliran kita dibangun itu. Politik aliran itu lebih cenderung bagaimana kekuatan agama itu main. Nah, di politik DKI Jakarta di 2016 sampai di 2017 itu saya lihat euforia politik aliran begitu muncul. Nah, tapi orang tidak lagi bicara tentang politik aliran atau politik aliran, tapi dia bicara tentang identitas. Nah, identitas yang dimaksud adalah kenapa kok agama harus dalam politik. Nah, sehingga kemudian banyak friksi yang mengatakan bahwa kenapa agama campur tangan dalam politik, kenapa agama campur tangan dalam negara. Nah, fenomena itu kemudian memunculkan paham sejarah dan paham ideologi. Muncullah pernyataan bahwa sebenarnya seseorang atau sesuatu yang memisahkan kehidupan agama dengan politik, maka itu adalah dianggap sebagai paham sekularisme. Terjadi pemisahan. Padahal dalam Islam juga kita bicara tentang fikih siasat. Ya, fikih siasat berbicara tentang fikih politik. Ya, dan saya melihat bahwa keraguan seseorang bahwa bicara tentang politik tidak dibenarkan itu saya tidak, menurut saya sebagai peneliti dan penulis buku itu, bahwa orang mengatakan sebenarnya politik identitas itu tidak lazim dimainkan. Saya kira bukan hanya Indonesia yang mayoritas Muslim, di negara-negara Barat pun juga memainkan politik identitas. Kelompok Yahudi, kelompok Anglo-Saxon dan lain sebagainya memainkan politik identitas. Kemudian di Amerika misalnya memainkan adalah Afro-Amerika kan. Itu berarti bicara identitas. Jadi menurut saya identitas itu tidak hanya semata-mata bicara tentang simbol agama, tapi juga bicara tentang ras. Misalnya di negara-negara Eropa selalu bicara tentang kelompok Helen. Kelompok Helen itu adalah kelompok kulit putih yang tidak menganggap orang Afro-Amerika itu dalam bagian dari sebuah warga negara. Nah begitu pula misalnya di Italia adalah bagaimana kemudian Kristen Ortodoks itu menjadi penguatan kekuasaan. Kemudian bagaimana misalnya kelompok-kelompok yang ateis yang memilih jalan lain, itu bicara tentang identitas. Nah, kalau kemudian kita di Indonesia itu menafikan bahwa politik identitas tidak seharusnya muncul di permukaan, itu saya kira itu perlu diluruskan, karena sejarah Indonesia itu adalah sudah muncul. Bagaimana kemudian tahun 1905 peran Islam dalam memainkan politik dan syiar ekonomi, syiar pendidikan itu sudah dimulai dilakukan. Nah, hari ini kita sebenarnya ingin mencoba memikirkan kelompok agama itu dalam variabel bernegara dan variabel politik. Jadi, menurut kesimpulan saya bahwa identitas itu sangat perlu dalam sebuah bangunan kultur demokrasi maupun dalam kontestasi politik. Karena menurut Amartya Sen, salah satu penulis buku dengan siapa lagi, Hannah Arendt, dia mengatakan sebenarnya simbol hampir semua manusia itu memiliki simbol secara pribadi. Bagaimana kalau dia berkelompok? Jadi artinya bahwa identitas itu melekat. Identitas itu menurut Amartya Sen adalah sebenarnya keberpihakan. Bagaimana kemudian misalnya orang-orang Afro-Amerika tiba-tiba dia mendukung misalnya katakanlah kemenangannya Barack Obama. Kemudian bagaimana misalnya di Pilkada Jakarta, ya kelompok-kelompok Jadas itu 100% memilih Ahok, itu memilih identitas. Nah, jadi kita ada kesan bahwa agama itu hanya satu-satunya identitas dalam politik. Sebenarnya tidak. Jadi semua variabel pada struktur anatomi manusia secara individual maupun sosial itu kita memiliki identitas, dan identitas itulah yang menyebabkan kita punya keberpihakan. Sampai dengan kulit. Sampai dengan warna kulit seperti itu.
Menarik sekali sih itu kata Saifulin tentang apa identitas itu katanya melekat. Ya. Nah sekarang apakah perlu kita tegaskan kembali gitu kan? Padahal walaupun kita lihat dengan kasat mata pun kita sudah lihat ini bahwa identitas orang ini seperti ini gitu loh. Nah sekarang kan malahan dipertegas lagi bahwa identitas saya itu seperti ini walaupun memang secara melekat sudah memang udah tahu soal itu. Dalam kajian kebudayaan itu sangat berbahaya sebenarnya identitas, karena itu akan menciptakan sebuah kelompok ada keberpihakan kelompok yang berlebihan, akibatnya akan muncul sektarianisme. Kelompok-kelompok sektarian itu sebenarnya identitas yang melekat seperti bisa dikatakan ras warna kulit, kemudian kesukuan, ikatan primordialisme itu sebenarnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau kemudian itu terjadi benturan, karena yang paling seksi di mana-mana itu adalah yang paling seksi untuk menciptakan konflik dan benturan itu adalah agama dan ras, ya kan? Nah makanya saya bilang kalau misalnya, tapi dalam politik kecenderungan ras itu pada akhirnya sebenarnya tidak menjadi hal yang penting, karena orang bisa saja warna kulit yang putih memilih warna kulit yang hitam dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang agama, nah ini sudah bicara tentang ideologi. Sebenarnya agama itu adalah orang melihat sebagai sebuah bangunan ideologi. Nah, kalau ras ini adalah bagian kultur, dia adalah merupakan culture. Jadi sehingga kemudian apakah kemudian warna kulit itu sangat berpengaruh dalam politik? Sebenarnya punya pengaruh tapi tidak signifikan. Tapi kalau untuk menciptakan konflik, maka bangunan agama sebagai ideologi politik itu yang sangat resisten melahirkan gesekan-gesekan. Ya. Nah, tapi kita pada akhirnya sebenarnya ketika kita bicara tentang di alam demokrasi, sebenarnya kita menghindari yang namanya karakter sektarianisme seperti itu. Sangat sektarian, artinya sektarian itu menutup diri, tidak mau bergaul dengan kelompok yang lain, suku yang lain, agama yang lain, itu sektarian. Polarisasi jadi. Nah, terjadi polarisasi, polarisasi. Oke. Baik, mungkin dari Pak Pitro sebagai salah satu budayawan, bagaimana pandangan Pak Pitro terhadap apa yang dijelaskan oleh Anda Saifulin tadi tentang situasi politik yang ada di Kabupaten Belitung? Apakah masuk nih? Apakah cocok, nyambung gitu kan apa yang akan dijelaskan tadi dengan situasi politik yang ada di Kabupaten Belitung? Sebenarnya sama aja. Kalau kita berbicara di India maupun di Romawi maupun yang tadi Amartya Sen di Belitung, sama aja. Persamaan itu adalah bahwa yang dibicarakan itu adalah manusia. Dan ketika manusia tidak nangis pada saat dia lahir, maka dia tidak punya identitas sebagai manusia, diragukan identitas. Jadi ini persoalan antara kehadiran dan bagaimana menyuarakan ketidakhadiran itu. Orang yang menyuarakan politik identitas itu adalah fenomena dari orang-orang yang dianggap tidak hadir. Ya, kalau seandainya semua bisa dihadirkan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, ya akan sulit. Tapi bagaimana yang hadir ini mencerminkan yang tidak hadir di dalam parlemen? Itu kan, ini kan persoalan bahwa soal bagaimana kita menghadirkan. Nah, bahwa artinya bahwa apa yang terjadi di belahan dunia ini tidak terlepas dari fenomena kultural. Jadi ada fenomena kultural yang terbangun. Bisa saja, misalnya kalau kita berbicara masalah bagaimana orang Afro-Afrika itu hadir di Amerika Latin, ya mereka dengan identitas bola. Bagaimana sebelum mereka menguatkan identitas mereka sebagai pemain bola yang unggul, sehingga kemudian Brazil identik dengan pemain bola. Ada tradisi bela diri dalam Brazil itu yang akhirnya melahirkan gaya samba. Iya. Nah, gaya samba. Nah, ini politik fenomena sosial itu sangat berdominan. Nah, mungkin yang dibicarakan dari Pak Saifulin ini sangat berkaitan dengan otoritas. Nah, di dalam suatu fenomena pemilihan, otoritas mana yang paling berpengaruh? Dominan. Ya, dominan.
Nah, ketika otoritas ini tidak terwakili, ada orang yang mengelompokkan diri bahwa kita seolah-olah tidak bersuara dalam otoritas itu. Tapi di dalam otoritas ini juga ada orang yang mengamati tindakan-tindakan apa. Jadi tindakan-tindakan apa yang mencerminkan seolah-olah dia mewakili. Misalnya, anggaplah di Belitung ini ada daerah pesisir, ada daerah darat. Ketika orang darat dia berbicara terus menerus dengan pertanian, seolah-olah orang-orang di darat ini mewakili, oh berarti dia wakil kita ini. Nah, begitu juga ketika orang berbicara masalah pesisir, oh ini orang-orang yang tinggal di pesisir ini seolah mewakili dia, tanpa dia harus tahu bahwa dia sejauh mana posisi dia di dalam otoritas. Dia tidak masuk dalam lembaga formal, tetapi ketika dia terbaca orang-orang formal itu duduk dalam perwakilan mereka lihat tindakannya apa, tindakan itulah yang diwakili mereka. Nah, sehingga budaya masuk dengan melihat tindakan-tindakan action dan simbol-simbol yang mereka pakai. Kalau kita pakai simbol-simbol Islami, orang melihat cukup bahwa mereka ini mewakili. Nah, ada juga orang yang tidak terwakili, tapi bukan melihat dari yang diamati, tapi dia berusaha untuk memunculkan. Jadi berusaha dia untuk menguatkan si yang mewakili dia ini dengan tindakan dia, bukan kalau tadi kan tindakan orang itu. Nah, sekarang tindakan kita melakukan perbuatan dengan tindakan-tindakan kita, bahwa seolah-olah orang bisa membaca bahasa yang tidak tersurat. Jadi kalau ada orang yang berbicara, ada orang yang membelakangi diri, sudah bisa diyakini bahwa dia sedang berpolitik identitas. Bahwa dia seolah-olah orang apa yang Anda bicarakan itu sebenarnya tidak mewakili apa yang saya yang dalam hati kita. Sudah masuk kategori politik identitas ya saya itu gitu kan. Di Pembalu ada mungkin di tempat-tempat lain bilang begini. Ketika orang berbicara, salah satu orang tua yang dianggap punya otoritas secara sosial, bicaranya dia bilang, ini orang ini jambu bululo, bubur bululo. Ucapan diksi jambu bubur bululo itu tidak dimengerti oleh orang yang dipresentasikan. Tetapi secara komunal, bahasa itu artinya bahwa kita itu berbeda dengan apa yang dulu. Artinya secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa tidak, mereka itu berbeda, tidak bisa diwakili kita. Jadi politik identitas itu akhirnya sudah ada secara komunal. Tanpa melembaga pun identitas itu sudah ada. Jadi bagaimana kita mempresentasikan ini dengan apa yang kita lakukan? Katakanlah misalnya, saya tidak punya orang tua. Oh, saya mencari sosok, mencari sosok ayah itu menjadi saya itu begitu penting. Maka perbuatan saya selalu mengarah kepada pencarian itu. Nah, yang persoalannya kemudian kita datangkan ketika kita berbicara masalah suatu pemilu, kita seolah-olah tidak menunjukkan apa yang kita cari, tetapi apa yang kita terima. Nah, inilah yang akhirnya membuat politik itu menjadi, demokrasi itu melahirkan sesuatu yang selalu identik dengan logistik, harus dengan konstituen. Jadi secara komunal itu yang sudah terlembaga secara sosial itu ada dalam masyarakat dianggap tidak ada. Yang ada itu adalah konstituen, adalah kelompok-kelompok yang mewakili sebuah simbol. Simbol itu bisa datang dari mesin-mesin politik. Nah, mesin politik itu menguatkan simbol-simbol itu, sehingga seolah-olah kalau ini memerah atau menghijau atau menguning atau membiru, itu adalah simbol-simbol kita seolah-olah bahwa ini adalah sudah hadir. Walaupun secara kenyataannya enggak ada, sehingga orang berlomba-lomba memenuhi jalanan untuk memerahkan, untuk menguningkan, untuk menghijaukan.
sudah menyampaikan pesan lah itu. Iya, karena tindakan itu adalah tindakan yang menghapuskan simbol-simbol yang sudah ada. Jadi banyak kita temukan persoalan-persoalan itu gitu ketika orang menjemur baju yang dibagikan untuk mewakili sebuah partai, itu bisa saling gontok-gontokan, berkonflik. Dia belum ada wakil di situ, pemilihannya belum ada. Tapi persoalannya kita bukan berhubungan dengan otoritas, tapi kita bukan berhubungan dengan simbol. Jadi simbol itu menjadi penting gitu. Tidak pada persoalan aksi, tindakan yang mereka lakukan tidak pada otoritas. Siapa sih yang berhak memakai baju ini? Tidak ada sebenarnya. Tetapi simbol itu yang memohon. Jadi warna-warna kebudayaan, kemudian ada fenomena yang harus dipelajari. Jadi bisa jadi apa yang disebutkan dari Saipudin itu secara teoritikal itu sudah dalam penelitian. Tapi politik adalah sesuatu yang dinamis. Jadi ketika teori itu disandingkan dengan fenomena, maka itu bisa saja berubah. Artinya orang tidak bisa menduga-duga. Kita tidak bisa menduga-duga bahwa satu pasti unggul, dua pasti nomor dua. Tidak dinamisnya. Kenapa sebabnya? Karena itu harus ada sintesa antara data di lapangan dengan apa yang disebut. Dan rata-rata fenomena ini itu tidak merujuk pada acuan teoritis, saya pikir, karena tidak banyak politikus yang lahir dari ilmu politik. Nah, itu fenomena yang kita lihat. Jadi